Abdul dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Kenapa nih? Kenapa kalian berdua kalangan kita bertiga? Pura-pura gak tahu loh. Apa emang mau gak tahu? Ini kan wilayah kita berdua. Lo sebagai pendatang harus bayar tuh sama kita. Aturan nenek lu ya kali. Ini kan sekolah gak ada pajak-pajakan, tahu? Emang ini sekolah punya nenek lu ya? Gue aja yang nyumbang banyak begini gak pernah alih pajak kalian lu berdua. Bocah ingusan dari Kolom Kalimantan mau perkenalkannya aneh. Males gue bayar. Apa barusan lo bilang? Bocah ikutan? Oke, gue tanya sekali lagi, lu mau bayar kagak? Hah? Bayar? Males ya. Mending uang-uangnya buat beli bakso 10 mangkok daripada buat lu berdua. Jadi gimana bos? Pak Tano, lo jangan main sama kita berdua ya. Ini daerah emang bukan punya nenek gue, tapi ini daerah bekas kuasaan gue. Jadi lo sebagai pendatang mau ke mau harus bayar. Ya udah, gue mau bayar. Asalkan lo berdua lepasin kita bertiga deh. Lo berdua boleh masuk setelah bayar, tapi untuk si Paji enggak. Ya udah kan, kita lepasin aja si Riko daripada kita kena imbasnya. Ya udah, lo bisa mau Riko. Udah lo berdua mau bayar kagak? Iya nih, gue mau bayar. Bentar. Yang ini lah. 10.000. Cuma buat beli pentol. Lu kan anak pejabat, ini uang saku kan 100.000. Gue aja ada yang bayar. Nih duitnya. Ini baru duit. Sekarang kalian boleh masuk. Sorry kok, kali ini gue gak bisa bantu. Sorry kok, gue juga kali ini gak bisa bantu ya. Enaknya kita apain nih Musa? Kita cobain aja di kolam sekolahan aja. Pasti heboh banget tuh. Terus kita corek-corek pakai arang disuruh ngelempar di depan anak-anak. Pasti seru banget tuh. Oke, rasakan bro. Tumben otak gue aja. Waduh, jangan ya Rud. Nanti kalau gue pulang terus sakit gimana? Mami gue bisa. Ampun gue dul. Gak ada ampun lagi buat lu, Musa gue. Akhirnya setelah mengerjain Riko habis-habisan, Abdul dan Rudi bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke tempat diskotik dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi buat minum minuman keras. Hingga mereka berdua menangis di tengah jalan.
Enggak, Abdul udah kenyang kok. Sekarang Abdul minta duit aja 500.000. 500.000 katamu? Uang dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Ibu kan hanya menjual jamu keliling. Pokoknya Abdul gak mau tahu pengen 500.000 itu. Bentar. Ibu gak punya uang sebanyak itu, nak. Enggak, ibu pasti nyembunyiin sesuatu dari Abdul. Abdul lalu membongkar seluruh isi kamar ibunya. Setelah beberapa lama, ternyata dia menemukan sebuah cincin. Jangan kau ambil cincin itu. Itu cincin pemberian ayahmu ketika ibu menikah dulu. Jangan kau jual cincin pernikahan almarhum ayahmu itu. Abdul meninggalkan ibunya begitu saja. Layaknya ia tidak mengenal ibunya lagi. Kemudian ia pergi ke pasar untuk membeli cincin itu. Ia lalu menelpon Rudi. Halo Rud, lagi ngapain lu? Biasa bos, lagi itu punya kerja, lagi gak ada kerjaan juga nih bos. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang lu ikut gua pergi ke diskotik yang kayak gua yang bayar ini. Mak, kau punya duit dari mana bang bisa dapetin gue? Udah lu jangan banyak bacot deh. Sini gua di depan. Oke deh bos. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puasa hari Setelah puasa harian di diskotik, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Abdul sempat muntah beberapa kali selain diskotik. Ibu Syarofah yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Pada waktu itu dia masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Bu, ibu, Abdul anak ibu pulang nih. Kamu kenapa? Kok bisa kamu melakukan seperti ini? Aduh, ibu ini bawa yang lagi, bawa yang lagi. Tangan ini bu, anak sekarang tuh udah diomelin. Ya udah, kamu masuk dulu yuk. Habis itu, kamu sholat isya. Ibu udah gak pernah lihat kamu sholat isya lagi. Aduh, ibu ini tampilannya ya bu. Zaman sekarang sudah berubah, begitu sholat ya ada yang dibantuin. Kayak kita ini mungkin terus. Astagfirullah, ibu tenang ibu. Ya udah, kamu masuk dulu yuk, biar bantu. Abdul bisa jalan sendiri.